Kembali di Ngotakin, ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Kali ini Ngotakin kedatangan tamu dari sebuah komunitas yang ada di Indonesia. Juga dia ini sekarang lagi top-topnya nih. Nah, ini Persatuan Betawi. Ada Bang Akbar, Po Afat, dan Bang Pedro tentunya. Oke, thank you, terima kasih udah hadir di sini. Siap. Semoga sehat-sehat selalu nih kita. Amin. Nah, sebelum bicara masalah Sledber nih. Iya. Nah, gue mau ngomongin masalah PB dulu. Nah, ini yang mau ngobrol, Po Afat, gue kalau sama laki kadang-kadang, ya kan, gue mau sama yang agak cewek gimana gitu kan. Nah sebenarnya nih PB itu terbentuknya kapan sih, Bang Akbar sendiri nih? PB itu terbentuk pada tanggal 29 Desember 2011. 2011, berarti Iya. kalau 2001 sekarang udah 10 tahun ya? Satu dekade ya, 10 tahun. Wih, hebat. Ya, terus Bang? Itu dibentuk oleh Bang Acung Nur Rahmat. Mm-mm. Kebetulan beliau tuh lagi iseng di counter, bikin apa nih ya, karena terbentuknya itu jadi untuk mewadahi orang-orang Betawi yang fobia dengan ormas gitu. Tujuan awalnya tuh. Ya, gitu. ya. Jadi kan banyak orang Betawi yang sama ormas gimana, ormas begini, ormas begini. Akhirnya dibentuklah Persatuan Betawi. Alhamdulillah sampai sekarang banyak anggotanya dan alhamdulillah sangat aktif dan terjalin silaturahmi yang mantap. Nah, PB itu sendiri nih. Nah, itu kan ada wilayah-wilayah. Nah, ini Bang Akbar apa satu wilayah nih sama Po Ahmad, yang Po Afat ya? Beda. Sampai dulu. Oh, beda. Nah, itu wilayahnya mana aja tuh yang melingkupi PB itu? Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Oh, Jabodetabek berarti Iya, nih. Iya, iya. Ih, keren loh, Bro. PB itu ternyata di sejabodetabek, Bro. Justru penasaran juga, Pak. Kalau memang PB itu sebenarnya hanya di Jabodetabek, apa sampai keluar Jabodetabek? Nah, itu. Tuh, coba. Ah, siapa lagi nih? Silakan. Kalau berbicara keluar sejabodetabek, bahkan keluar negeri pun ada. Wah, gila. Ada Betawinya tuh di luar negeri. Ada. Di Jalan Haji Braang gimana ya? Jadi, alhamdulillahnya gini ya, Bang Sigit ya. Kalau kita menggunakan media sosial itu dengan positif, alhamdulillah itu obor yang mati hidup lagi. Oh, Saya iya. yang tadinya nggak tahu di mana rimbanya itu, saya punya saudara namanya Aan Suhan, orang Ajinawi. Ternyata di Papua, ketemunya di PB, ada di Papua. Terus yang di Arab, yang di Amrik. Wow, berarti udah sampai luar negeri nih ya? Iya. Oh. Bahkan anggota PB pun sekarang ada yang di Batam nih. Keren. Ntar mau pas 15-16-nya insya Allahnya, Bang, pokoknya gue 15-16 mau ambil cuti, gue mau datang ke Setu Gintung. Wah, itu keren banget bro. Ternyata PB ini udah melingkupi sampai ke luar negeri, bro. Ini keren banget nih PB ini. Ternyata di luar negeri itu ada orang Betawi, bro. Gokil sih. Namanya Jones Al-Batawi kalau nggak salah. Tapi yang perlu jadi pemahaman nih, pertanyaannya itu sebenarnya ini PB ini basicnya ini apa yang diangkat itu Nah, dari dari kebudayaannya. Budaya. Nah, itu dia. PB ini kita tentunya ya Persatuan Betawi. Betawi itu nggak lepas dari yang namanya religius Oh iya. dan budaya. Ya. Itu dia. Religinya ya diambilnya. Dan kebudayaannya jelas-jelas banyak sekali anggota-anggota Persatuan Betawi itu yang bener-bener orang-orang panjang, artinya yang berkecimpung di kebudayaan Betawi. Ya, pastinya. Gitu, yang guru tari, guru silat. Pastinya. Nah, dari kebudayaan itu sendiri dari 10 dekade nih ke belakang, apa sih yang sudah ini ada prestasi kah, ada bentuk event apa yang besar nih di PB nih, Bang Pedro nih kira-kira apa? Jadi begini, sebenarnya yang inti utamanya pertama awalnya sebenarnya silaturahmi yang pasti ya, silaturahmi kan gitu. Iya, betul. Tadi juga Bang Akbar bilang itu bahwa ini menaungi teman-teman tadi yang mungkin dari fobia ormas. Apa kan gitu. Lepas dari itu juga kita pengennya juga nih
Dan di anggota ini yang setahu saya tidak hanya Betawi aja nih. Nah, keanggotaannya nih, anggota-anggotanya. Jadi bisa jadi begini, teman-teman yang di luar suku Betawi ini, mereka kadang-kadang ada yang tinggal memang di daerah Betawi dan luar, tetapi mereka penasaran atau pengen tahu kan, kadang suka ngeliat di TV nih, Betawi begini, gayanya Betawi begini, akhirnya ada timbul rasa penasaran, masuk di situ ingin lebih tahu tentang Betawi. Betul. Akhirnya disitulah terjalin silaturahmi, jadi multi etnis lah ibaratnya. Udah tuh batang padi sebut jerami di atas bangki. Kalau kita rajin silaturahmi, insya Allah akan panjang. Contoh. Saya terusin lagi. Jadi begini juga. Minimal ketika kita udah ada di situ kan, ada satu saat misalkan kita ada kesulitan di perjalanan atau kita bisa saling share-share, akhirnya alhamdulillah kita komunikasi hanya lewat media Facebook kan ini kan. Contoh misalkan saya waktu itu tempo hari kehabisan bensin lah atau buat bocor aja. Enggak, emang kehabisan bensin mulu. Ya Allah. Apa sih jujur amat sih? Gini loh bro, dia ngebuka aib sendiri. Ini di podcast bro, jangan bro. Gini, jadi sebelum dibuka aibnya sama orang lain, lebih baik kita buka sendiri. Contoh. Contoh. Contoh yang real ini. Oke. Aduh. Pakai diketuk. Ini salah saya. Jadi memang PB itu memperkuat dan mempersatukan tali silaturahmi yang tadi Bang Akbar bilang bahwa supaya tidak kepaten obor. Jadi teman-teman yang lain di luar sana pun bisa ikut dalam organisasi. Artinya di luar yang dari anak Betawi pun pengen tahu kan, akhirnya dia masuk. Dia akhirnya belajar Betawi itu seperti apa, terus kebudayaan Betawi itu seperti apa, seperti itu kan. Nah kalau Poapat ini sebenarnya ada di wilayah mana dia? Bekasi. Wah, Bekasi. Nah itu Bekasi banyak juga anggotanya. Ada banyak. Itu wilayah apa? Maksudnya kan ada tuh yang wilayah Bekasi, ada kabupaten, ada kota. Nah Ada itu gimana? kota, ada kabupaten. Karena saya yang di kota. Oh di kota. Baratnya. Bekasi Barat kotanya. Nah itu kegiatannya sama nggak sama yang PB pusat atau PB yang lain ini? Ini sebenarnya kalau di pergerakan di wilayah itu seperti apa sih? Misalnya dari Bekasi ini apa nih pergerakannya? Apa gimana gitu? Ya, misalnya ada taklim gitu. Jadi memang ada program kerjanya ya. Jadi ketua itu berpesan kepada koril-koril ya. Oh, kenalkan koril. PB di wilayah. Misalnya saya di Jakarta Selatan, alhamdulillah pengajian malam Jumat dari semuanya ini tadinya orang PB doang, tiba-tiba Karang Taruna ikut gabung. Bahkan sekarang sampai bapak-bapaknya yang di RT setempat rumah saya itu pada ikut gabung. Dan alhamdulillah yang tadinya di rumah saya doang, Bang malam Jumat besok di rumah saya bisa nggak? Bisa, akhirnya muter. Iya. Akhirnya dengan istilahnya siar lah. Siar ya betul. Jadi gue bener nih bro ngomong ya. Iya. Makanya aku ini terpesona ketika ngomong bener. Padahal di sini ada dua kemungkinan, ini ngomong bener. Ya oke. Dengan adanya PB, ya mungkin di antara teman-teman PB yang lain kan terbesit lah pengen bikin ini. Ternyata setelah gua pun berkenalan nih, ternyata ini gua bukan dari PB berkenalannya, dari sebuah komunitas yang sekarang lagi booming, ya kan? Itu ada di Ketapel, ya kan? Ada di Ketapel. Nah, itu terbentuknya Ketapel itu dari mana tuh? Bapak gitu ada, silahkan jelasin. Ini coba gue pengen tahu nih. Jadi begini, ceritanya ada flashback. Berbicara masalah Ketapel sekarang permainan tradisional lagi membooming di 2 tahun belakangan ini kan. Tadi berbicara awalnya Persatuan Betawi yang memang kita mewadahi teman-teman Betawi. Betul. Setelah sering berjalan waktu nih ada rame nih. Awalnya memang kita pertemuan wilayah per wilayah. Akhirnya ketika ini rame nih teman-teman pengen Bang, ini komunitas ini mulai rame, gue pengen tahu nih. Sebenarnya pada awalnya begini, kalau kita mundur ke belakang juga sebelum ini pun rame di Ketapel, kita juga udah punya program yang pertama tadi
mungkin pengajian, taklim Oh, iya, wilayah, program-program. juga ada olahraganya, Iya, futsal, dan juga memang ada kopdar kan gitu. Nah kembali ke Ketapel, awalnya nih, saya awalnya sendiri aja, maksudnya sama Pak Akbar nih, saya keliling ada sono kita main, nah teman-teman yang lain ngeliat nih, saya posting lagi main di sini, akhirnya ada beberapa yang memang tertarik, bang, gue pengen main Ketapel di mana ya, dan kita juga emang dulu PB ini memang tidak fokus ke Ketapel ini, akhirnya 1-2 orang ini akhirnya banyak, akhirnya teman-teman minta, bang, masa kita numpang mulu ibaratnya kan sono kemari. Bagaimana kalau punya tempat? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol di selatan adalah di awal kita di dak mainnya rooftop ya enggak rooftop Bahasa Inggris. iya bahasa Jinawi gitu. Akhirnya di situ lah Gue kaget sama lu. ini juga padahal tidak terpikir kan. Oh iya. Akhirnya main di situ 1, 2, 3, akhirnya teman-teman yang lain lihat kita posting, bang ikut. Akhirnya adalah beberapa tempat untuk istilahnya mewadahi mereka nih atau mengakomodir teman-teman yang pengen main Ketapel. Akhirnya ada tempat yang lebih safety lah, ada di daerah Bonjeruk. Nah, itu rame, tidak hanya laki aja nih, ternyata ibu-ibunya. Ya mader-mader zaman now lihat ini permainan gini Termasuk Pak Afat ya? Dia main sobetan? Kalau dia nih Oh ya pastilah. Nah Slater ini sendiri ada kepengurusannya nggak dari selain di PB ini? Ada ya? Nah itu ada kepengurusan pusatnya, terus ada wilayah-wilayahnya, korlapnya nggak? Korwil kayak seperti PB misalnya kan ada PB nih pusat, terus ada korwilnya. Nah di Slater sendiri ada nggak sebenarnya? jadi begini, kita sementara ini kalau Slater itu memang kegiatan yang ada di bawah PB. Jadi sementara itu untuk korwil itu memang ngikutin aja. Jadi yang temen dari Bekasi ada, Jakarta Barat segala macamnya mau kumpul ya kita kumpul bareng, belum ada perkorwilnya gitu. Nah perkembangannya selama ini ada berapa tempat latihannya nih di PB sendiri? Jinawi, kebunnya masih aktif ya. Jinawi, kebun larangan Bang Pedro ya. Larangan ada. Ada 3 ya? Ada berapa? Tapi boleh tuh dilarangan? Boleh. Tapi jadi ada beberapa tempat juga. Kita berawal dari ada Jinawi tadi seperti aku gimana gitu. Oke. Dari Jinawi akhirnya meluas ke Jakarta Barat, Jakarta Timur ada, terus di Ciledug, terus di Ciledug ada 2 tempat, dan waktu itu ada juga di daerah Limo. Gitu. Iya. Oh banyak juga berarti ya tempat-tempatnya ada. Oke luar biasa dah, ini Ketapel ini luar biasa. Bener. Dan itu semua rata-rata anak PB? Atau dari luar? Mayoritas anak PB. Iya. Mayoritas anak PB pemainnya. Betul, mayoritas anak PB. Tapi tidak menutup kemungkinan. Orang luar ikut. Iya. Karena kita kan untuk semuanya gitu lah. Mau ikut main, ayo main. Mulai ada pembinaan nggak bang? Mulai ada pembinaan itu beberapa bulan belakang ini kan. Nah kebetulan ini Slater atau Slepetan Persatuan Betawi ini kan memang udah mencapai 1 tahun nih, karena memang sekarang nih 1 tahun nih. Tanggal 29 kemarin. That's right. Oh. Nah ini satu sedikit woro-woro juga nih, bahwa PB tadi kan di awal cerita tuh bahwa ini sudah 10 tahun, 1 decade, 1 decade, ya kalau decade Persatuan Betawi ya kan. Ngerti gua itu. Kira-kira iya ngerti. Kebetulan juga, nah di Slater itu kita akhirnya mentasbihkan itu bahwa Slater ini berdirinya sama lah, jadi di tanggal 29. Dan ada pembinaannya itu baru beberapa bulan belakang ini, karena memang kemarin di awal-awal itu kita hanya untuk mewadahi dulu nih mewadahi teman-teman yang ingin bermain Ketapel, dan juga mungkin dari kaum wanitanya juga yang pengen belajar.
pengen belajar dulu, tidak keluar dari lingkup PB. Nah, gitu di situ dulu akhirnya. Kita ibaratnya kawah Chandra di mukanya lah gitu. Ngeri bahasa itu bro. Bro sumpah aja gua nggak bohong. Berat Pak, bahasanya kayak beban hidup Bapak. Mungkin lebih berat lagi, beban itu lebih berat lagi. Apalagi ini ketemuin, waduh. Nah, itu ada nggak dari, kan ada ibu-ibunya nih, ada wanitanya. Di PB sendiri sama di Sledber sendiri nih. Iya. Itu ada nggak sih kayak semacam apa ya, bidang kewanitaan kali ya bro? Perempuan gitu. Nah, itu ada nggak sih? Ada, kalau bidang kewanitaan itu bahasa di PB itu wadonnya PB gitu. Biasanya wadon. Wadonnya Iya. PB. Wadon bro. Itu umumnya nih untuk ngurusin pengajian kaum ibu-ibu. Oh. Ada tuh. Wadon tuh bahasa Betawi. Bahasa Betawi wadon. Iya. Perempuan. Iya. Sri Kandi, bro. Iya. Oh. Girls ya kan. Jadi di istilah kata urusan peranan wanitanya itu jujur ya, justru lebih aktif urusan peranan wanitanya yang saya perhatiin gitu. Luar biasa. Ketuanya Bang Pedro. Ada, mungkin kalau ketuanya dibilang ketuanya mungkin nggak ada ya, tapi koordinatornya ada, itu ada di Kebon Jeruk tuh yang sangat aktif seperti Umi Furkoni, Boy In Flower, itu mereka yang luar biasa itu yang untuk merangkul. Iya. Kalau di Bekasi, nah Ibu Alfat inilah yang sering kesana kemari, motornya begitu. Motornya dia. Iya. Motornya dia sering kesana sini motornya. Karena suka disela. Kalau dipecet gitu langsung nyala. Tapi di Betawi sendiri, di Bekasi sendiri, Koapat itu pergerakannya seperti apa? Pergerakannya gimana ya? Ya selama tadinya sih sempat rame gitu ya, tapi sekarang lagi karena mungkin kesibukan kali ya. Covid juga kali ya. Gitu. Bisa gitu. Kalau ketapelnya kan saya yang bergerak lah, walaupun yang lain tidak bergerak. maksudnya bergerak sih. Enggak dia. Bekasi itu enggak mati obor. Oh ya, pasti harusnya seperti itu. Bekasi gitu. Oh ya, tapi di ketapel sendiri Bekasi ada nggak Bang Pedro? Ada. Ada. Ya, ada. Ada ya? Maksudnya tempatnya atau Ya dari kalau tempat mungkin ya relatif. datang ke Haji Nawi ke Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Lumayan Atau jauh ke juga ya. Burcin. Iya. Oh, Burcin. Ada tuh Burcin ya? Di sini di Cipinang. Cipinang. Cina. Ya. Jadi saya tambah sedikit. Ya, nggak apa-apa. Banyak juga nggak Ya kayak apa-apa. sambutan di upacara sekolah. Ya kemungkinan kalau teman-teman di perwilayah itu memang mereka misalkan contoh kayak mungkin dari Bekasi memang belum ada lahan, tetapi mereka merapatnya ke teman-teman yang memang sudah tempat ya permanen nih, contoh kayak di misalkan di Haji Nawi atau di ke mana Kebon Jeruk. Ya. Dan kalau mundur belakang tadi masalah wanita ya, urusan wanita itu memang ada yang disebutnya tim wadon atau bisa jadi ketika nih PB ini mengadakan satu acara yang besar, contoh misalkan milad ini, nah mereka lah yang banyak berperan, terutama bagian ini nah misalkan setiap ini kan kita perlu koordinasi nih, terutama yang wadon kan biasanya lebih ahai gitu mana gitu. Contoh misalkan ketika kita mundur berapa tahun ke belakang juga ketika mau ada milad, yang sibuk bukan wadon, sibuknya apa? Bukan kerjaan. Apa tuh? Pakai jilbab warna apa? Baju warna apa? Seragam. Itu salah satu contohnya. Tapi itu luar biasa. Itu saking semangatnya. Begitu. Jadi bagus kalau dipoto. Dari salah satu naluri kewanitaan, Iya. juga menjaga kekompakan bro. Ambil positifnya aja lu Iya. sebenarnya. Gitu. Malah kadang-kadang memang kalau kan suka rame dari status ini, hati nuraniku terpanggil gitu. Aku pakai jilbab apa? Bawa kadot atau pink? Aduh. Bro, ada pertanyaan nggak bro? Samudin, lo jangan bohong aja lo ketawa. Ada pertanyaan nggak lo? Di belakang PB layar. sama membernya sekarang seberapa besar dan seberapa banyak? Nah, Member PB-nya atau selepernya nih? dari semuanya lah. Dari semuanya. Dari Kalau PB-nya sendiri. member PB itu sebenarnya dari 2011 sampai 2016 waktu itu ada sekitar 375.000 Terdaftar. Dan banyak banget bro. Kenapa enak ini grup? Entahlah mungkin kelalaian anggota yang sudah kita bilang jangan postingan seperti ini gitu kan, karena kan memang sengaja
PB ini dibuka sebagai grup publik ya. Ya itulah kegiatan kita, siapa aja boleh lihat. Oh ya, gitu. siap. Akhirnya kena banned gitu ya. Mungkin karena peraturan seperti itu ya. Oke. Hilang tuh semua. Pada nyari-nyari, bang kok aku diblokir, bang kok saya diblokir, padahal enggak, kena banned. Akhirnya kita bikin lagi, tarikin lagi, 5 kali kena banned. Kita bikin lagi. Sekarang yang terdata itu kurang lebih sekitar 30 ribuan. 30.000 tuh, wah termasuk juga udah 30.000 mah. Wah. Yang terdata. Se-Jabodetabek dan sama luar. Ya. Sama luar ya. Itu Nah, akun real ya. akun real. Akun real. Nah, dari Slidebernya sendiri sekarang. Kalau Slapper ya, oke, kembali ke Slapper. Jadi begini, kalau Slapper kemungkinan memang tidak sebanyak yang tadi mungkin disebutkan anggota PB. Karena memang kalau Slapper kan berbicara selepetan. Tidak semua anggota PB itu suka dengan selepetan. Tetapi kalau anggota Slapper ini sudah pasti anggota PB. Oke. Kalau sementara saat ini mungkin masih di bilangan puluhan lah. Puluhan. 10. Iya, bisa jadi. Kalau murni anggota PB-nya ya yang ikut Slapper ya. Ya, gitu. Ada 350 lebih sekitar 50-an. 50-an. Oh, 50. Kalau lu bilang puluhan, 10 ada ya kan? 20, 50 puluhan. Dari 50-an ya. Lu banyak juga bro ya. Ya dari Jabodetabek ya. Iya. Jabodetabek tentunya ya kan di Slideber itu. Betul. Nah, ini Slideber ulang tahun tadi dibilang, Bro. Tanggal berapa kemarin ya? Iya. 29 Desember. Tanggal 29 Desember berbarengan dengan PB juga. Dan akan mengadakan event, Bro, dia. Nah, ini eventnya PB sama eventnya Slideber. Kapan, Bro? Ini informasi bro, informasi. Ya, ini sedikit informasi bahwa kita akan mengadakan tanggal 15 dan 16 Januari 2022. Tepatnya di Tugu Situgintung, Tangerang Selatan. Oh. Memang kalau tanggalnya itu memang tanggal 29 Desember dan kita mengadakan keriaannya itu di bulan Januari. Oh, iya betul. Karena tanggal 29 orang pada tahun baruan kali ya. Iya. Terus bukan hari libur lagi. Waktu itu tanggal 29, bukan hari libur. Bukan tanggal merah gitu. Oh. Harusnya merah-merah gini. Jadi dimundurin. Kebiasaan kita seperti itu, dimundurin. Ya nggak mungkin kan dimajuin, belum waktunya kan. Betul. That's right. Jadi dimundurin. Nah, itu acaranya itu acara apa sih sebenarnya yang mau disajikan nih sebenarnya dari PB sama Slideber? Kalau acara sih ya, kebetulan saya seleksi acaranya. Yang jelas tuh di hari Sabtunya itu kita ngadain lomba ketapel. Wah. Itu yang ajang bergengsi bro. Karena apa? Saya luar biasa terharu gitu ya. Selama ke ketapel mana aja. Slideber kapan? Udah pada nanyain. Sampai saya, Bang Pedro, kemarin ketemu ini Slideber kapan? Iya sabar ya kita. Nah alhamdulillah makanya ini acara besar, jadi kita nggak boleh main-main gitu. Nah itu kita punya hashtag. Ada hashtagnya. Hashtagnya itu. Apa? Ini acara besar, jangan main-main. Dan terus gue main apaan? Jangan tontonan. Nih yang bikin terharunya lagi, ada salah satu sesepuh Persatuan Betawi, Bang Yudi Prasi orang Tanah Abang, itu punya mie ayam jago yang enak banget. Nyiptain lagu buat PB dan buat Slapbers. Itu yang saya nyanyiin Bang Pedro yang nyok rame-rame Slideber pade kumpul bawa godri ama selepetan wetan kulon ngalor ngidul Slideber kumpul main selepetan wetan kulon ngalor ngidul Slideber kumpul main selepetan mate murem cuman sebelah tarik karet isinya godri. Jangan meleng, kalau lihat kaleng nanti jadi melenceng. Itu luar biasa itu syairnya. Tapi udah disosialisasikan belum tuh? Udah disosialisasikan. Bahkan kemarin kita udah minta izin sama penciptanya, Bang Yudi. Ini kan karena umum acaranya. Bagaimana kalau liriknya ini kita ganti? Nyok rame-rame kita pade Slidebernya kita ganti kita syukur ini jadi lagu umum buat para penggemar. Betul itu keren. Kita kan berbicara Slideber itu kan berbicara apa namanya universal. Iya. Keseluruhan. Yun and you. Bicara permainan yang memang kita kenal dari sejak zaman dahulu kala kan gitu. Jadi sedikit kita ngomong penciptanya nih.
gimana kalau kita ganti dengan kita, apa selepernya itu, Oh. jadi semua akhirnya bisa dapat. Oh ini kita nih demen-demen selepetan. Oh ya. Tapi sudah di Sudah, udah di improve ya. Oh, nah. Oh keren bro. Lu bisa aransemen tuh bro. Udah ada kan. Itu ini Aransemennya reggae lah apa? oh apalagi kayak dulu ada background ya. Kayak nggak Udah silah. apa-apa. Gitu. maksud palanya sama. Sama iya. Maksudnya apa nih? Sabotase. Oh. Ya. Ya. Nah, bro. Udah Itu bilang selain selepetan. Mm. Tadi kan bicara bahwa PB ada seni budayanya segala macem. Apakah itu ada penampilannya di sana tuh? Nah, itu ini. coba. Saya ini juga nih. Nah, Tadi sedikit suara ya. Belum. Sedikit. Minum. Sebelah kita. Belum minum. Saya kemana minum? Terusin bro. Gua? Ya, tadi satu pertanyaan dari senior saya tuh. Dari senior tuh. Itu beliau juga salah satu senior dan mentor kita di PB. PB. Iya. Beliau, iya. Oh, gitu. benar. Gua baru tahu benar. Mana sih? Yang ono. Gua kagak liatin biarin. Apa ya pertanyaan? Oh ya, selain itu, selain nanti kita ada acara selepetan juga, nanti kita akan agak sebenarnya panggung gembira lah ibaratnya. Iya. Jadi saya juga mengadakan lomba selepetan ini juga mengakomodir juga khususnya dari teman-teman yang demen main selepetan, seleber lah untuk mengakomodir mereka karena bang, yang lain udah begini, yang begini masa kita nggak ada. Lepas dari itu juga di hari selanjutnya kan memang keriaan daripada miladnya PB dan seleber. Itu kan ada tampil-tampilan. Yang sudah fix itu bakalan main juga ada berkerocong ya, Irama Jakarta. Irama Jakarta. Keroncong sangat unik ini. Lagu-lagu Betawi, terutama lagu Benyamin yang kita tetap apresiasi lah karena Iya. beliau itu salah satu legend Betawi, ya kan, dan juga selain itu mungkin ada tampilan-tampilan khususnya dari teman-teman Persatuan Betawi nih, anggota Persatuan Betawi yang mempunyai talenta ya, misalkan apakah itu dia bisa lari, dia sulap, dia misalkan duit dari 10.000 Jadi 20.000. Bang Ferry jago sulap. Terutama bohongin perempuan. Bener kah? Itu bukan sulap itu. Naluri ya. Ya, lalu ada mungkin silat juga. Oh ya pasti karena salah satu kebudayaannya. Betul. Dan kemungkinan juga ada setiap biasanya kita ngadain milad tuh suka ada palang pintu juga. Oh, keren tuh bro, palang pintu tuh bro. Gue belum pernah nonton live palang pintu nih live gitu, gue belum pernah, tapi di YouTube gue sering. Beneran? Belum pernah gue. Karena gue nggak pernah diundang hajatan. Terus juga gini, kebetulan kita juga akan tampilkannya musisi-musisi jalanan lewat ini majelis silaturahmi anak jalanan yang ada di Bulungan. Gila, keren. Nah itu, wah itu banyak banget ya gue pak. Gue kalau cerita masalah PB, kayaknya panjang bro. Panjang. Dan itu kayaknya gue harus nampilin orang-orang yang berkompeten. Gitu ya. Enggak, lu sama gue selepetan aja bro ngomongnya. Gue kata maaf. Dan memang PB ini gitu loh, banyak dari PB ini akhirnya muncul lah kayak chapter lah gitu ya, istilah kata. Teman-teman mungkin yang gue pengen bikin wadah gini itu biarin mereka bikin hobi yang ada teman-teman PB yang punya hobi kreativitas akhirnya dikembangin. Nah, seperti itu. Gue pintar ya bro. Oh iya. Gitu bro. Itu kanan. That's right. Nah, untuk Sledber sendiri rencananya itu di tanggal 15. Ya. 15 itu eventnya. Event selepetan Pertandingannya tuh. Ya. Nah, itu ada berapa kategori yang mau dimainin? Insya Allah kita udah siap itu dengan 2 kategori. Kategori itu kaleng, plus ada spinner tunggal. Spinner tunggal. 5 amo. Oh ya, oke. Kalau yang kaleng 6, otomatis 6 amo. 2 kategori itu doang. Nah, kalau kelasnya ada. Oke. Kalau kelasnya kita ada dewasa itu pria dan wanita. Oh, cewek cowok. Jadi usia misalkan dewasa nih, laki ya kan, cewek. Oh, sekarang sudah dimulai dipisahkan. Iya, gitu. Keren ya, bro.
Ajan. Iklan. Lu mau stop dulu apa gimana, Bro? Apa lanjut? Kita angkat dulu Pak. Oh, cut dulu. Nih gua ajan dulu bentar, Bro ya. Paling 5 menit lah. Ya. Oke. Oke, nanti sambil nunggu ajan kita nanti terusin lagi. Oke, break. Oke, kita balik lagi setelah tadi break ajan Nisa. Karena ini syutingnya memang malam-malam, gue nungguin para pujangga-pujangga Sledber agak sibuk sedikit tadi hari ini ya, akhirnya gue ketemunya agak malam nih. Nah lanjut di tadi Sledber sama Bang Pedro nih kan kategori. Nah kan kategorinya ada kaleng sama spinner. Nah kelasnya itu apa tuh? Kelasnya tadi kembali bahwa ada kelasnya pria dewasa dan wanita dewasa, juga ada junior. Junior. Itu yang Kalau junior dipisah nggak? Enggak, tetap gabung ya Kita junior. gabung dulu, kita gabung aja dengan catatan bahwa junior itu 16 ke bawah. Oh ada Iya, batasan umurnya. Batasan umurnya. Oke. Dan pada saat tanggal 15 itu dia tank berumur sekian, tapi kalau misalkan usianya sehari ya, misalkan tanggal 14 Nggak boleh? Ya, larinya ke Taunya dari mana? Ya, Taunya dari mana? kan aku tanya. Aduh, Ya. baik Oh, banget itu sih. ya. Nggak, gua gini Ya. bro maksudnya. Kalau misalnya dia sampai tanggal hari haknya itu udah lewat sehari, berarti kan dia udah ada kayak semacam syarat sebenarnya. Persyaratannya adalah kayak raport, kayak ini. Sebenarnya kan gitu. Kalau gue bisa aja, udah lahirnya kapan? Kemarin. Kalau lahirnya kapan? Besok. Kalau gini, kembali lagi kalau kita kan berbicaranya ini mobil lah, kita ya fleksibel, tidak terlalu kaku banget. Oke lah. Terus memang Oke lah. kembali lagi tadi ke kategori yang dewasa Dewasa. wanita ini. Karena memang selama ini ketika saya bermain di komunitas ini, maka yang dewasanya itu campur ya kan. Oh ya selama ini. Betul. Oke. Dan tadinya saya juga ingin mengadaptasi dari mereka. Cuman ya tadi bilang kebetulan memang di Sledber ini pemain selepetannya itu banyak juga yang Wanita? Iya. Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Jadi atas pesan-pesan mereka juga nih, masukan dari mereka mengakomodir dah. Bang, kalau gua lihat mah masa gua gabungin sama yang ini cowok ini. Jadi dari situlah saya Mulai memisahkan. Mulai, iya. Dan memang walaupun tidak ada itu pun kita juga tetap akan memulai seperti itu. Gitu. Oh, ini keren bro. Kayaknya baru pertama ya bro. Iya. Baru pertama nih ya, ada pemisahan gender. Jadi ada pemisahan gender di sebuah event ketapel baru di Sledber. Artinya dewasa wanita dan dewasa laki-laki. Karena memang selama ini kalau kasihan juga wanita digabung sama laki-laki gitu loh. Mereka hanya sebagai pelengkap, tidak punya euforia tersendiri sebenarnya. Gimana tuh, bener nggak? Mungkin gini Pak, kalau sekarang mungkin memang sudah momennya karena perkembangan di penembak wanita sendiri sudah banyak. Kalau dulu di Betul. Cirebon memang Masih Sedikit. Nah, kebetulan juga di Sledber kan banyak. Berarti secara tidak langsung tuh kita sekarang tuh sudah menggambarkan bahwa perkembangan ketapel ini sudah semakin Nah, ramai. itu betul bro. Itu jadi That's right. dari Sledber ini mungkin nantinya kita juga bisa mengadopsi gitu ya, teman-teman yang lain di klub-klub lain ada event itu bisa mengadopsi dari eventnya Sledber. Mulai dipisahkan tuh antara wanita dan pria. Ya enggak? Nah, satu lagi catatan ya, untuk diingat juga, bukan berarti ini yang di kelas junior kita campur menomor dua kan mereka. Oh iya. Tapi padahal karena ini saya berawal atau beranjaknya gitu kan, beranjaknya dari mengakomodir daripada teman-teman di Sledber itu sendiri. Yang sebenarnya sih nggak masalah karena memang sudah banyak lah klub-klub lain itu udah mulai bermunculan nih pemain-pemain wanita gitu kan. Kalau udah saatnya inilah kita harus memisahkan itu sebenarnya, Iya. ya kan. Nah terus ada kategori lain nggak?
Kemungkinan kalau kategori lain nggak ada, baru yang tadi saya sebutin aja gitu kan. Tapi memang sih rencana saya kan memang ketika hari Jumat hari Sabtunya itu kan memang full Ketapel. ya. Dan di minggunya juga kan masih ada hiburan atau misalnya pas pembagian hadiahnya kan gitu. Nanti juga saya punya rencana ini, punya konsep bahwa di hari minggunya tetap kita ada selepatan itu juga. Misalkan dari fun game tapi tidak challenge. Ya, begitu. Challenge biasa lah gitu ya. Plus untuk mengakomodir teman-teman yang tidak bisa hadir Pada hari Sabtu. Iya, pada hari Sabtu, Minggu tetap biasa main. Oh. Juga untuk keren. mensosialisasikan nih, Iya. terutama khususnya kepada masyarakat sekitar nih. Nah, kita pilih wah nih, lihat, oh iya nih ada kok gini. Apalagi iya. dengan sekarang bentuk ketapel yang memang Sudah mulai bermacam-macam ya kan. Nah, lucu-lucu cepet saya. Oh kan, gitu. iya Dan juga- pasti Ah. ya. Kayaknya pastinya itu kayaknya kagak rela bener. Ya, seperti itu semacam edukasi lah. Edukasi dan sosialisasi. Oh, ada itu. Eksibisi lah. Ya, Ya, eksibisi. seperti itu. Oke, bisa ya. Ya betul bro. Jadi disinilah eksibisinya event kelas wanita dewasa ya. Betul. Ah. Wanita sebenarnya. Iya, khusus wanitanya. Wanitanya tetap kelas Dewasa. ya. Dewasa. Jadi ya mungkin di sinilah dibilang sebut tadi sama teman gua nih, Bro. Iya. Udah kenal kan? Kamu siapa? Emang kamu punya teman? Jadi disinilah eksibisinya event ketapel kelas wanita dewasa. Iya. Mulai dipisahkan. Iya, kita ada. Mudah-mudahan tetap berjalan sukses tuh acara. Amin. Gitu loh. Jadi Apalagi. tadi bicaranya kategori, terus bicara kelas, Sabtu dan Minggu, tanggalnya tanggal berapa? Tidak menyimak. Menyimak. Ya, dia Tidak memang minyak gini, kadang-kadang mereka berhayalnya agak tinggi. Halu. Enggak, temen gue memang gitu orang ya. Saya jelasin lagi, Bro. Jelasin, Bro. Udah diulang. Oke, sedikit lagi kembali ya. Oke. Ada green ya. Jadi kita rencananya itu tanggal 15 dan 16 Januari 2022 Di Setu Gintung. di Setu Gintung, Tangerang Selatan. Jamnya jam 9 sampai selesai. Gitu. Bang, udah denger ya gua. Padahal yang Enggak, dia yang ngangkut gini tidur. padahal cuma tukang bubur yang tugasnya halusinasi. Bukan tukang lemper ya. Iya. Kalau pernah padetin. Oke, dari PB sendiri supportnya seperti apa di Sledber? Wah, kalau PB mah kita support banget untuk kegiatan-kegiatan positif ya. Artinya dengan adanya Sledber ini, Selepetan Pebers gitu ya. Bersnya itu kan Pebers ya. Iya. Anggota-anggota Persatuan Betawi gitu. Gini, dengan adanya anggota Sledber yang rajin ke sono kemari, itu kan membawa nama PB-nya gitu. Jadi orang Sledber, dari Persatuan Betawi bisa memperkenalkan PB gitu. Oke, siap. Nah, untuk woro-woro di YouTube nih, sekali lagi gua kasih woro-woronya acara Sledber. Oke. Silakan dari PB. Baik nih, terutama untuk rekan-rekan dari Persatuan Betawi ya, Pebers ya. betul. Jangan lupa ya kan hadir di Tugu Setu Gintung. Kapan itu? Tanggalnya 15 dan 16 Januari 2022. 2022. Maaf, apa saya ulangi lagi? Ya, Oke. 2022. Saya ulangi lagi ya teman-teman, khususnya para anggota Persatuan Betawi, yuk kita hadir rame-rame, kita bersilaturahmi kongko bareng, kopdar akbar ibaratnya ini di Setu Gintung, Tangerang Selatan, tanggal 15 dan 16 Januari 2022 dari mulai jam 9 pagi sampai kelar. Nah, itu juga apa? And again, Oke. mari sama-sama kita angkat budaya kita. Nah, Ketapel kan merupakan permainan tradisional, Iya. merupakan kebudayaan kita juga. Ya, salah satu. Salah satunya, kita jadikan budaya adalah pemersatu bangsa. Nah, itu keren. keren. Satu Oke. lagi, isinya acaranya apa aja tuh? Acaranya macam-macam mungkin bro. Sebutin Lomba dong. selepetan, Ya. ya.
pentas hiburan, Ya. kita angkat budaya Betawinya juga ada di situ. Nah, ya siap. Oke. Ya. Jadi jangan lupa tuh ya teman-teman Sledber juga para penggiat ketapel dimanapun datang acaranya Milad Sledber dan PB Satu dekade. satu dekade di Situ Gintung tanggal 15 sama 16. Nah, untuk OHM sendiri gue pengen tahu nih OHM. Oke, dari Udah sama ini tuh. dulu. Nah, ada dari Po apa nih? Dari OHM. Perlu sama-sama apa satu-satu Nah, terserah, semua bareng-bareng nggak apa-apa. Nah, buat OHM sendiri. Kalau nggak kamera aja besoknya dulu. Gua sekalian aja, Bro. Nah, Tugas gugur PR. Untuk OHM teruskan. Semoga semakin jaya mengudara. Amin. Semoga makin banyak subscribernya. Amin. Jam tayangnya juga. Oke. Amin. Jangan lupa saudara-saudara subscribe, Like. like and share. Nah. OHM TV. Ya, ajak anak Bekasi ya. Oke. Udah dulu. Oke, gitu. Thank you. Terima kasih Bang Afat, Po Afat, Bang Pedro udah hadir di studionya ngotakin OHM TV. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. bisa silaturahmi terusnya dan kita bisa hadir di acaranya Sledber nanti. Iya. Oke, thank you, terima kasih. Oke, brother, sampai di sini aja obrolan. Nanti Pak, Apa tuh? kan ada cendramata loh buat mereka. Oh iya, gua sebelum gua tutup ya. Ini ada, waduh satu lagi bro, bro. Aduh, gimana ya? Itu bukan motor. Gua, nih, Apa aja? gua ada cendramata nih buat tamu biasanya. Gua ada tumbler. Namanya Nih. tumbler. Ini tumblernya. Nih bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Buat air panas, air dingin. Bisa buat tempat kopi. Nah, Bisa buat ini. kopi ya berarti Oh. lucu ya. Tumblernya. Nah, ini satu lagi buat Po Afat. Thank you. Terima kasih udah hadir di Terima sini. kasih. Oh, Nah, ente ya? Oh iya. Ntar isinya gua di luar. Kalau nggak ini gua isiin aja nggak apa-apa. Ya lucu banget ketapelnya. Terima kasih. Cocok banget. Ya, oke gitu. Gue tutup nih bro ya. Udah nih gue tutup ya. Oke, thank you brother. Ya sekali lagi mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan tetap menjaga silaturahmi. Jangan lupa tetap terus pantengin di OHM TV. Oke, bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia.